Ya kan? Selama sidang suaminya dia sangat kooperatif. Tiap sidang dia selalu datang. Dia kerja di sini, lihat usia bapaknya juga udah umur begitu. Siapa yang ngurusin bapaknya di dalam? Yang kedua, menghilangkan barang bukti yang mana? Semuanya sudah diserahkan ke kejaksaan dari penyidik. Ya kan? Tidak mungkinlah seorang Edis yang hanya karena menerima uang nafkah suaminya tiba-tiba harus ditahan. Ya, buat pemirsa semuanya, mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb on Cam. Edis Adelia harus menghadapi cobaan bertubi-tubi dalam hidupnya. Kasus yang menjerat sang suami Ferry Setiawan rupanya ikut menenggelamkannya dalam persoalan hukum. Ferry yang telah divonis 5 tahun penjara mau tak mau turut serta membawa nama sang istri Edis Adelia atas dugaan tindak pidana kasus pencucian uang. Dan bagai petir di siang bolong, kedatangan Edis Adelia ke Polda Metro Jaya kemarin justru berbuah penahanan. Karena berkas kasus perkara dirinya sudah dilimpahkan oleh pihak Polda Metro Jaya ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, ajar ikhlas saja, sabar aja ya. Edis Adelia dipersangkakan membantu suaminya dalam kaitan tindak pidana pencucian uang, juga tindak pidana penggelapan. Namun untuk Edis Adelia dikenakan tindak pidana pencucian uang, walaupun dia dalam kaitan sebagai istri daripada tersangka utama. Berkas perkaranya sudah dipelajari oleh jaksa dan dinyatakan P21. Jadi tadi pagi sekitar jam 10 jam 11 tersangka datang sesuai dengan panggilan penyidik dan kemudian dilengkapi dengan berkas perkaranya, alat buktinya diserahkan kembali ke kejaksaan sebagai langkah tahap 2. Ancaman hukumannya 5 tahun ke atas ya. Namun berapa nanti tuntutannya oleh jaksa dan berapa divonis di persidangan nanti yang menentukan. Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memang akhirnya resmi memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Edis untuk 20 hari pertama. Dan itu artinya selama 20 hari ke depan, Edis harus merasakan dinginnya tembok penjara. Seolah masih tak percaya atas penahanannya, Edis pun tak banyak berkata-kata. Sebelum akhirnya ia dibawa mobil kejaksaan menuju rutan Pondok Bambu. Awas jatuh. Permisi ya. Permisi nih. Awas. Hari ini Kamis tanggal 18 September 2014, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik atas nama terdakwa Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edis Adelia dengan sangkaan melanggar pasal 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kita lakukan penahanan tahap penuntutan selama 20 hari di rutan Pondok Bambu terhitung tanggal 18 September sampai dengan 7 Oktober 2014. Ya, pastinya kecewa, pastinya sedih ya. Saya sedih banget diperlakukan seperti ini. Cuman saya yakin kezoliman itu suatu saat akan terungkap. Jadi orang-orang zolim itu biarkan saat ini ketawa, tapi pada saatnya nanti biarlah Allah yang balas. Kita berusaha tegar, sabar, ikhlas menjalani ujian ini. Doain aja saya kuat ya.
Berbekal surat perintah penahanan, Edis memang harus menjalani hari-harinya sebagai penghuni rutan Pondok Bambu. Meski ini bukanlah keputusan akhirnya, tapi tetap saja 20 hari adalah waktu yang cukup lama ketika kebebasannya yang selama ini ia punya terkungkung oleh tembok penjara. Lantas seperti apa ungkapan kesedihan Edis atas penahanan dirinya yang terjadi secara tiba-tiba? Ya, doanya aja dari semuanya, mudah-mudahan saya dan keluarga saya bisa melalui ujian ini ya dengan baik ya. Pastinya berat banget buat saya. Ya, saya berusaha tegar, tambah ikhlas menjalani ini semuanya aja. Tadi sempat ke Cipinang, sempat mungkin izin kepada suami kan? Enggak bisa, suami saya kan di dalam. Meski Edis berusaha tegar, tapi terlihat jelas bagaimana kesedihan itu terpancar dari raut wajahnya. Bagaimana tidak, diduga terlibat dalam tindak pidana kasus pencucian uang, Edis pun diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Ini pula yang menjadi salah satu alasan pihak kejaksaan untuk melakukan penahanan terhadap Edis Adelia. Selain dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Lalu benarkah kuasa hukum Edis tak terima dengan penahanan kliennya itu? Dengan pertimbangan alasan objektif maupun subjektif. Alasan objektif ancaman pidananya 5 tahun. Alasan subjektifnya yang bersangkutan dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Karena kalau kita mengingat ke undang-undang ya, alasan penahanan seseorang itu satu diduga takut melarikan diri. Edis mau lari kemana? Iya kan? Selama sidang suaminya dia sangat kooperatif. Tiap sidang dia selalu datang. Dia kerja di sini, lihat usia bapaknya juga udah umur begitu. Siapa yang ngurusin bapaknya di dalam? Yang kedua, menghilangkan barang bukti yang mana? Semuanya sudah diserahkan ke kejaksaan dari penyidik. Ya kan? Tidak mungkinlah seorang Edis yang hanya karena menerima uang nafkah suaminya tiba-tiba harus ditahan. Saya doa ya buat pemirsa semuanya, mohon maaf lahir batin kalau saya ada salah. Penahanan Edis Adelia menyisakan kesedihan untuk keluarga dan para sahabatnya. Lalu benarkah jika Ismail Jauhari, ayah Edis, syok atas penahanan putrinya secara tiba-tiba? Dan seperti apa perjuangan keluarga untuk bisa membebaskan Edis dari rumah tahanan Pondok Bambu? Ditahannya Edis Adelia oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memang menyisakan kesedihan dan rasa ketidakpercayaan. Tidak hanya untuk Edis Adelia saja, tapi juga untuk keluarga dan sejumlah sahabatnya. Mereka tentu tidak menyangka jika kasus Ferry Setiawan membawa Edis tersangkut dugaan tindak pidana kasus pencucian uang. Lalu seperti apa keluarga dan sahabat melihat penahanan Edis kemarin itu? Benarkah jika penahanan Edis ini membuat sang ayah Ismail Jauhari syok hingga tak bisa berkata apa-apa? Dan seperti apa juga ketegaran dan ketabahan Edis yang ditunjukkannya saat ia harus menghadapi cobaan yang tak ringan ini? Buat pemirsa semuanya, mohon maaf lahir batin kalau saya ada salah. Lagi puasa. Mobilnya udah dipanggil ya Pak? Bapak kembali semua kasih. Maaf. Ya, rekaman. Mobil bapak mana? Enggak, insya Allah semuanya baik-baik aja. Dari mohon bantu doa aja ya. Mohon. Tegar atau apa? Oh tegar dong, pasti tegar. Enggak, aku malah nggak tahu, nggak pernah tahu karena memang udah lama kan nggak kontak sama Edis. Maksudnya kalau di jejaring sosial di pet masih sering TikTok gitu ya, tapi BBM pun juga kadang nanyain apa kabar. Cuman kalau yang untuk kasus ini udah ditahan saya nggak tahu, kaget lah ya, kaget. Bener-bener nggak tahu saya. Meski Kejaksaan telah menetapkan penahanan Edis Adelia selama 20 hari ke depan dengan berbagai alasan, namun pihak keluarga dan kuasa hukum tidak ingin berpangku tangan begitu saja. Ina Rahman dan Mulia Harga sebagai kuasa hukum Edis pun mengaku akan segera menyiapkan permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Dan benarkah dalam waktu dekat Edis akan segera didudukan di bangku pesakitan sebagai terdakwa?
Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan ya. Tapi semua ini kan permohonan itu kan bisa dikabulkan bisa tidak. Tapi kami tetap berupaya ya. Kita tetap berupaya mencari keadilan buat Edis ya. Dan hal yang sangat saya sayangkan adalah